Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-175, 176 dan 177 dari surah Al-A'raf, yaitu menerangkan tentang perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah menyebutkan dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari nanti, perumpamaannya adalah seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Mengapa sampai kepada perumpamaan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya? Sebabnya adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah berarti mereka tidak mau mengamalkan ayat-ayat Allah yang telah mereka fahami sebagai petunjuk di dalam hidup. Apabila telah memahami ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk di dalam hidup, berarti tidak akan menjadikan dunia sebagai tujuan. Karena bagi orang-orang yang telah mendapat petunjuk Al-Quran yang datang dari sisi Allah, pasti akan menjadikan akhirat sebagai tujuan untuk mengharapkan redha Allah. Karena tidaklah manusia diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah supaya mendapatkan redha Allah. Dan apabila mendapatkan redha Allah, maka nanti akan dimasukkan ke dalam syurga di hari akhirat kelak. Nah, orang yang akan diredai oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang mengikuti petunjuk Allah ketika menjalani hidup di dunia ini. Ada yang mengetahui tentang petunjuk Allah tetapi tak mau mengikuti petunjuk Allah disebabkan karena ingin mengejar dunia sebanyak-banyaknya. Siapa orang yang mengejar dunia sebanyak-banyaknya sehingga tidak lagi petunjuk Allah, sehingga tidak lagi memperhatikan petunjuk Allah, tak peduli lagi dengan halal haram, tak peduli lagi dengan baik buruk, tidak peduli lagi dengan perintah ataupun larangan Allah. Mereka itu adalah orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu disebabkan karena ingin mendapatkan dunia ini sebanyak-banyaknya. Ada pula istilahnya, mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan apa jua cara sekalipun. Orang yang seperti ini adalah pencinta dunia.
Orang yang mencintai dunia secara berlebihan seperti ini sehingga menjadikan dunia sebagai tujuan, perumpamaannya adalah seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Apabila kita perhatikan anjing menjulurkan lidahnya, maka ia ingin menjilat sesuatu, Begitu juga lah pencinta dunia itu, pengejar dunia. Ia ingin jilat dunia, ia ingin gigit dunia, ia ingin telan dunia. Tapi dunia itu seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Orang yang mengejar dunia sehingga tidak peduli lagi petunjuk Allah, padahal ia tahu petunjuk Allah, mana yang halal, mana yang haram, maka perumpamaannya adalah seperti anjing yang terus menjulurkan lidahnya. Dan apabila kita lihat anjing menjulurkan lidahnya, maka ia inginkan sesuatu, tetapi dalam keadaan ia susah bernafas. Maka kita lihat ia bernafas dengan susah ketika lidahnya itu ia julurkan. Begitulah sengsaranya orang yang mengejar dunia. Ketika diperingatkan jangan dunia itu dikejar, nanti akan susah sendiri, akan sengsara sendiri, akan menderita sendiri. Dunia yang dikejar kan tidak akan habis-habisnya, maka nanti akan menderita di hari akhirat. Tetapi dia tetap menjulurkan lidahnya, ditegah, dicegah, dihalau, ia tetap menjulurkan lidahnya. Dibiarkan, tetap juga menjulurkan lidahnya. Begitulah keadaan orang yang mengejar dunia. Perumpamaannya seperti anjing menjulurkan lidahnya. Allah menyebut ini adalah seburuk-buruk perumpamaan. Seburuk-buruk perumpamaan yang disebut di dalam Al-Quran ini adalah sebagai anjing, seperti anjing, bagaikan anjing yang menjulurkan lidahnya. Ini adalah dipakaikan kepada orang yang mengejar dunia. Biasanya siapa yang mengejar dunia itu? Yang mengejar dunia itu adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah menjadikan perumpamaan ini sebagai pelajaran, sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau menggunakan akal fikiran. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari sebagai pengantar dari apa yang akan kita kaji dalam kesempatan ini. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Kaitan dengan ayat sebelum ini menerangkan bahwasanya Bani Israel telah berjanji di hadapan Allah untuk mengamalkan kandungan kitab suci, tapi mereka buang kitab suci Taurat. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka campakkan kitab suci Taurat itu ke belakang mereka. Mereka tidak mau mengamalkan kandungan kitab suci. Padahal kandungan kitab suci itu isi di dalamnya adalah petunjuk. Mereka buang, maka mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan contoh mereka itu. Maka Allah dalam ayat berikutnya seperti yang kita terangkan dalam pengajian sebelum ini, bahwasanya semua manusia juga telah mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap orang dikeluarkan dari sulbi bapak mereka. Setiap orang, semua kita ini dikeluarkan dari sulbi bapak kita. Kemudian Allah pun meminta kesaksian, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Qalu bala. Masing-masing kita menyatakan, ya Allah, engkau adalah Rabb kami, Tuhan kami. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Bermakna setiap manusia telah berjanji di hadapan Allah untuk menjalankan setiap perintah Allah. Karena petunjuk Allah itu isinya adalah perintah yang mesti diikuti ataupun larangan yang mesti dijauhi. Itu isi petunjuk. Perintah, larangan. Perintah sesuatu yang pasti baik,
larangan sesuatu yang pasti buruk. Perintah ada manfaat di dalamnya, larangan ada mudarat, ada kerusakan, keburukan di dalamnya. Itulah dia petunjuk. Dan setiap manusia berjanji di hadapan Allah akan mengikuti petunjuk. Tapi rupanya setelah menjalani hidup di dunia ini, ketika melihat dunia yang memikau, yang memukau, yang menyilaukan mata sehingga tertipu dan terpedaya. Banyak yang mengejar dunia sehingga mengabaikan petunjuk Allah. Tak peduli lagi dengan perintah dan larangan. Tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Perumpamaan mereka seperti itu. Ini kaitan ayat sebelum ini dengan ayat yang sekarang kita kaji ini. Perumpamaan orang yang seperti itu adalah seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Kita pun ketika disebut perkataan anjing, kita pun tak suka mendengarnya. Apa sebab? Sebab anjing adalah hewan yang diharamkan, najis, jilatannya saja najis mughalladhah, najis yang berat, besar. Tidak bersih-bersih begitu saja dengan membasuhnya dengan air, tidak, mesti disamak pula, yaitu diselingi dengan pasir. Kalau tidak akan terbuang najis. Begitu kotor dan buruknya hewan anjing ini, kemudian Allah jadikan ia sebagai permisalan. Mudah-mudahan dengan ayat yang berisi permisalan ini bisa membuka fikiran kita untuk memahami bahwasanya alangkah buruknya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yaitu dengan mengejar dunia. Mengejar dunia siang malam tak tahu waktu. Mengejar dunia di mana saja, di rumah, di jalan, di tempat bekerja. Akhirnya yang dibicarakanlah dunia. Itu sama seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, tak pernah berhenti memikirkan tentang dunia. Seperti anjing yang tak pernah menarik lidahnya sehingga tetap terus menjulur. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, janganlah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam permisalan ini. Selanjutnya kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsirnya, namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada pahala yang kita dapatkan dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Allah berfirman, watlu alaihim, watlu, dan bacakanlah. Perintah dari siapa? Kepada siapa? Perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, bacakanlah. Alaihim, ke atas mereka, bacakanlah ke atas mereka. Mereka siapa? Umat Nabi Muhammad, kita ini. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya membacakan kepada kita. Membacakan apa? Naba'alladzi atainahu ayatina. Berita
membacakan berita. Jadi Rasulullah menerima berita dari Allah berupa ayat-ayat Allah, firman Allah, kemudian dibacakan kepada kita umatnya. Berita alladzi atainahu, orang yang kami berikan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami. Jadi ada berita tentang orang yang menerima ayat-ayat Allah. Jadi kalau menerima ayat-ayat Allah, tahu kandungan maknanya, tahu. Faham? Faham. Tapi bagaimana orang tersebut? Fansalakha minha, fansalakha, maka ia pun berlepas diri, melepaskan dirinya minha, dari ayat tersebut. Maknanya lain yang terkandung di dalam ayat seperti yang dia fahami, lain pula yang dia buat. Tahu dia perkara itu, perkara yang dilarang, tahu, tapi dia buat juga. Itu namanya melepaskan diri dari kandungan ayat. Fa'atba'ahu syaitan, fa'atba'ahu, maka mengikutinya atau lalu mengikutinya asyaitan, syaitan. Jadi bukan dia yang mengikuti syaitan, tapi syaitan yang mengikuti dia. Bermakna dia jadi pemimpin syaitan pula. Makanya perumpamaannya buruk sekali, seperti anjing. Fakana minal ghawin, fakana, maka adalah dia itu minal ghawin, min, dari al-ghawin, orang-orang yang sesat, dari golongan orang-orang yang sesat. Allah berfirman, kita ulang dari awal ayat, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, lalu ia melepaskan diri dari mengamalkan kandungan ayat-ayat tersebut, lalu syaitan mengikutinya, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Ayat berikutnya, walau syi'na la rafa'nahu biha, walau, dan kalau, dan jika, syi'na, kami kehendaki. Siapa kami di sini? Allah. Dan jika kami menghendaki, la rafa'nahu, la rafa'nahu, sungguh kami akan mengangkatnya. Mengangkatnya maknanya mengangkat derajatnya, biha, dengan ayat-ayat tersebut. Allah kan telah memberikan ayat-ayat kepadanya dan dia sudah memahami kandungannya. Andaikan dia amalkan ayat tersebut, Allah akan mengangkat derajatnya. Walakinnahu, akan tetapi dia akhlada ilal ard, akhlada, mencondongkan dirinya, ilal ardi, ke bumi. Berarti tak mau dia diangkat tinggi, tapi dia malah merendahkan dirinya ke bumi. Wattaba'a hawahu, wattaba'a, dan dia mengikuti hawahu, hawa nafsunya. Berarti dia tak mengikuti petunjuk, tetapi yang dia ikuti adalah hawa nafsu. Maka Allah sebutkan seperti apa permisalannya. Famathaluhu kamathalil kalbi, famathaluhu, maka perumpamaannya, kamathali, seperti perumpamaan al-kalbi, anjing. In tahmil alaihi, in, jika, tahmil alaihi, kamu menghalaunya, hush, pergi, yalhas, dia pun menjulurkan lidahnya. Jangan kejar dunia, ini sudah waktu solat, marilah kita beribadah kepada Allah, ini kewajiban, tak boleh ditinggalkan. Tetap juga mengejar dunia itu. Rapat ini penting ini proyek, ini miliaran ini, contoh ini. Yalhas, dia menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas, atau tatrukhu, kamu tinggalkan, tidak kamu halau, kamu biarkan saja. Yalhas, dia pun juga menjulurkan lidahnya. Allah, kalau Allah membuat permisalan pasti tepat.
Beda dengan kita membuat permisalan. Kalau kita membuat permisalan belum tentu tepat. Tetapi kalau Allah yang membuat permisalan, perumpamaan, pasti tepatnya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Dzalika itu perumpamaan itu, matsalu perumpamaan al-qaum kaum alladzina orang-orang yang kadzdzabu mendustakan biayatina ayat-ayat kami. Itu perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa, faqsus maknanya ceritakanlah, kisahkanlah wahai Muhammad, al-qasas, kisah-kisah, la'allahum yatafakkarun, la'allahum mudah-mudahan mereka yatafakkarun berfikir maknanya menggunakan akal fikiran. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan jika kami kehendaki, sungguh kami akan meninggikan derajatnya dengan ayat-ayat tersebut. Akan tetapi dia mencondongkan dirinya ke bumi dan dia mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya adalah seperti anjing, jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidah. Atau kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Itulah dia perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah cerita-cerita atau kisahkanlah kisah-kisah, mudah-mudahan mereka berfikir. Ayat berikutnya, ayat yang ketiga, ayat yang terakhir. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina. Sa'a, alangkah buruknya, masalan, perumpamaan, al-qaum, kaum, alladzina, orang-orang yang kadzdzabu, mendustakan biayatina, ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yazlimun, wa anfusahum, dan terhadap diri mereka, kanu adalah mereka, yazlimun, berlaku zalim. Jadi adalah mereka itu berlaku zalim ke atas diri mereka sendiri, yaitu dengan mengejar dunia tanpa peduli halal dan haram, siang dan malam, tak peduli waktu, tak peduli tempat. Alangkah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, dan adalah mereka itu orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan berita orang yang mendustakan ayat Allah itu adalah yang terdapat pada kaum terdahulu, pada kalangan Bani Israel, tetapi tidak disebutkan nama orangnya siapa. Maka berarti ayat ini adalah pelajaran yang bersifat umum. Jangan bawa kepada orang yang disebut di dalam tafsir yang telah berlaku pada masa dahulu. Tidak, bawa kepada kita hari ini. Bukankah kita juga telah menerima ayat-ayat Allah? Al-Quran kan sudah turun, dan di hadapan kita ada Al-Quran, ayat-ayat Allah. Maka apabila ayat-ayat Allah telah turun dan kita menerimanya, karena kita beriman kepada Al-Quran sebagai ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang isinya adalah petunjuk yang mesti diikuti di dalam hidup ketika kita menjalani hidup di dunia ini, maka jangan sampai melepaskan diri dari ayat-ayat Allah. Apabila melepaskan diri dari ayat-ayat Allah, perumpamaannya sama seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, dan itu adalah seburuk-buruk perumpamaan. Keburukan akan ditanggung oleh orang yang meninggalkan petunjuk, yang melepaskan diri dari ayat-ayat Allah. Dia sendiri yang akan menanggung deritanya. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Seseorang buat baik, dia sendiri yang akan mendapatkan balasan kebaikannya. Kalau ia buat buruk, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Tangan yang mencincang
bahu yang memikul. Siapa yang buat, dia yang dapat. La taziru waziratu wizra ukhra. Setiap yang berdosa, dia yang akan tanggung siksanya. Ini adalah ayat-ayat yang berisi peringatan. Jadi ayat ini ia adalah peringatan yang di dalamnya ada ancaman. Apabila ada ayat yang berisi peringatan atau ancaman, hendaklah setiap diri kita itu merasa takut. Jangan sampai kita ada termasuk ke dalam golongan orang yang disebut di dalam ayat ini, yaitu sebagai yang diumpamakan dengan anjing. Yaitu siapa mereka yang dimaksudkan? Yaitu orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Karena pada hari ini kita lihat ada sebagai pedagang mendustakan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan perdagangan. Umpamanya yang berkaitan dengan perdagangan, jangan kurangi timbangan, dia kurangi timbangan. Punya SPBU dia, tak 1 liter, yang 1 liter itu dikuranginya timbangannya. Kemudian dia menjual apa di pasar, umpamanya gula, beras, minyak, tidak dicukupkannya timbangannya, atau umpamanya menipu, memperdaya. Oh, ini dari luar negeri ini, padahal dari dalam negeri saja buatan kain itu. Kemudian umpamanya apa lagi? Sekarang ini ada macam-macam produk, ada parfum refill. Wah, ini parfum ini dari luar negeri asli, tapi sebenarnya sudah dicampur. Ada, memang yang dimasukkan adalah yang disebutnya itu, tetapi rupanya telah dicampurnya dengan yang bukan asli. Orang yang seperti ini karena ingin mengejar dunia, ingin dapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tahu bahwasanya menipu, mengurangi timbangan itu dilarang? Tahu. Kalau kita tanya, bisa dia menyebut ayat Al-Qur'annya. Ini ayatnya surah Al-Mutaffifin ini, Ustaz. Wailul lil mutaffifin. Hafal dia. Tapi dia sendiri tak mengamalkannya dalam kehidupan, berarti ia ini adalah orang yang telah melepaskan diri dari ayat-ayat Allah. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-175. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Watlu, dan bacakanlah wahai Muhammad. Apabila ayat ini adalah ayat perintah dari Allah kepada Rasulullah, bermakna Rasulullah telah menerima ayat-ayat Allah, yang ayat-ayat Allah itu isinya adalah berita tentang orang yang pernah menerima ayat-ayat Allah tetapi tidak mau mengamalkan kandungan ayat-ayat tersebut. Watlu, bacakanlah. Kalau disebut bacakanlah, bermakna sebut satu persatu. Seperti apa yang kamu terima wahai Rasulku Muhammad, seperti itu kamu sampaikan kembali kepada umatmu, kepada manusia. Maka Rasulullah pun membacakan kembali. Watlu, tilawah. Tilawah, biasanya kita pun juga telah menggunakan kata tilawah ini. MTQ, musabaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran. Watlu, bacalah. Bacalah wahai Muhammad alaihim, ke atas mereka. Apa yang dibacakan? Naba'a, berita. Naba'a apabila digunakan di dalam bahasa Arab dan di dalam Al-Quran ini, maka naba'a yang dimaksud adalah berita-berita yang besar. Kalau berita itu berita biasa, al-khabar namanya, berita biasa. Tapi kalau berita itu berita yang besar, yang hebat, yang istimewa, yang luar biasa, maka digunakanlah kata naba'. Jadi ketika Allah menggunakan kata naba' di sini, berarti berita tentang orang yang melepaskan diri dari ayat Allah itu adalah berita besar. Kalau berita itu berita besar, jangan dibuat lalu saja. Apa dibuat lalu?
dibiarkan begitu saja. Tapi perhatikan berita ini, jangan sampai berlaku pada diri kita pula. Cukuplah dia berlaku pada orang lain, jangan berlaku pula pada diri kita. Itu pepatahnya dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Kalau buruk, jadikan sempadan. Sempadan buat batasan. Saya tak akan buat seperti itu. Kalau baik, jadikan teladan. Kalau baik, ada diceritakan cerita yang baik, umpamanya cerita Nabi Musa, umpamanya cerita Ashabul Kahfi, umpamanya baik, ikuti. Tetapi kalau tak baik, ini yang tak baiknya ini, yaitu menerima ayat-ayat Allah dan tahu kandungannya, tapi tak mau mengamalkannya. Dan bacakanlah ke atas mereka berita, ini berita penting, berita besar, berita yang istimewa, yaitu berita yang akan menentukan manusia itu selamat atau celaka. Maka perhatikan, jangan sampai membiarkannya begitu saja. Allazi atainahu, berita orang yang kami berikan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami. Siapa yang dimaksudkan orang tersebut? Yang dimaksudkan dalam ayat ini, orang yang diberi oleh Allah ayat-ayatnya itu siapa? Tak disebut dalam ayat ini. Apabila tidak disebut dalam ayat ini, bermakna namanya itu siapa tak penting, orangnya itu siapa tak penting, kapan orang itu hidup tak penting, di mana dia hidup tak penting. Yang penting adalah apa perbuatan dia. Oh, perbuatan dia adalah setelah menerima ayat-ayat Allah, tahu dia kandungannya, tapi dia melepaskan diri dari mengamalkannya. Fansalakha minha, fansalakha, maka dia melepaskan diri minha, dari ayat tersebut. Untuk memahami makna fansalakha ini seperti apa, melepaskan diri, sama seperti ular yang melepaskan diri dari kulitnya. Ular itu, ular berkulit, tapi ada kalanya kan ular berganti kulit. Nah, ketika dia berganti kulit, ada kulitnya yang baru, kulit yang lama itu dikelupaskan ya, kemudian dia tinggalkan, dia lepaskan, dia berlepas diri dari kulitnya yang lama itu. Nah, Allah menyebut ada orang yang telah menerima kitab suci Al-Quran, ayat-ayat Allah, dia tahu kandungan ayat-ayat tersebut, kemudian dia melepaskan diri dari ayat tersebut, yaitu dengan tidak mengamalkannya. Sama seperti apa melepaskan diri? Seperti umpamanya seperti ular yang lepas dari kulitnya. Atau ada lagi perumpamaan seperti umpamanya kalau pada hari raya haji kita kan berkorban. Kemudian setelah kita sembelih hewan korban itu, kita gantunglah hewan korban itu. Kemudian kita kuliti. Tadi kulit itu melekat di daging hewan korban. Tapi sekarang setelah dikuliti, itu maknanya fansalakha. Jadi fansalakha itu maknanya lepas dari kulitnya. Jangan seperti itu. Mestilah kita ini mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Mendarah daging hendaknya ayat-ayat Al-Quran itu dalam hidup. Kita bawa kemana kita pergi, berdagang, kita bawa ayat-ayat Al-Quran itu. Memimpin, kita bawa ayat-ayat Al-Quran itu. Membawa keluarga, kita bawa ayat-ayat Al-Quran itu. Ini ada ayat Al-Quran itu hanya pada waktu dia memulai pekerjaan saja dengan bersumpah, diangkatlah Al-Quran di atas kepalanya, demi Allah. Setelah itu Al-Quran pun ditinggal. Apa yang dia buat? Dia buat sekehendak hatinya, meskipun bertentangan dengan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Padahal dia bersumpah dengan Al-Quran. Fa'atba'ahu syaitan, fa'atba'ahu, maka mengikutinya syaitan. Kita tahu syaitan itu dari kalangan jin. Biasanya manusia yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam ayat ini pula syaitan yang mengikutinya. Berarti
orang yang telah melepaskan diri dari ayat-ayat Allah ini bukan hanya mengikuti kehendak hawa nafsunya dan dia sendiri yang sesat, tetapi juga dia berusaha untuk menyesatkan orang lain supaya mengikuti langkahnya. Dia sesat, kemudian dia sesatkan orang lain, kemudian jadi pemimpin yang sesat, dan syaitan adalah makhluk Allah yang sesat. Syaitan yang sesat pun dipimpinnya, dia menjadi pemimpin syaitan. Bermakna ini orangnya sangat buruk dan tercela sekali. Ini bukan orang yang sesat biasa ini. Seperti siapa contohnya ini? Siapa contohnya kira-kira? Sebut namanya satu, siapa? Fir'aun umpamanya. Dipaksa orang lain untuk sesat. Siapa lagi contohnya? Abu Lahab umpamanya. Dan orang-orang yang sesat lainnya, sampai-sampai syaitan yang lain pun mengikutinya. Fakana minal ghawin, maka adalah dia itu minal ghawin, dari orang-orang yang sesat. Jadilah dia resmi sebagai kalangan orang-orang yang sesat, dari kelompok orang-orang yang sesat. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Berguna lagi ayat-ayat Quran yang sudah diterima itu? Tidak berguna. Kalau mau mudah, kita berikan contoh umpamanya. Dulu dia sebelum mengejar dunia, dia mengaji Al-Quran. Di sekolah rendah, sekolah dasar, mengaji Al-Quran. Sekolah menengah, lanjutan, mengaji Al-Quran. Belajar Al-Quran. Di pondok pesantren, pergi ke luar negeri, mendalami ayat-ayat Al-Quran, menguasai bahasa Arab, menjadi guru, menjadi pendakwah, menjadi ustaz, tahu halal, tahu haram. Setelah itu mengejar dunia. Jadi apa dia? Mengejar dunia? Jadi pedagang, mengejar dunia, tak peduli halal dan haram. Jadi apa dia? Jadi pejabat pemerintah, tak peduli halal dan haram. Jadi apa? Wakil rakyat, tak peduli halal dan haram. Jadi apa? Kontraktor, ikut pula mafia proyek, tak peduli halal dan haram. Tahu perkara ini, dia baca betul ayat ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dia mengamalkan riba. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta benda orang lain dengan cara yang batil. Menipu, membohongi manusia. Dia tahu. Oh, rupanya dia telah melepaskan diri dari kandungan ayat yang telah ia fahami. Oh, ini buruk sekali. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Celaka sekali. Dia mengatakan sesuatu, dia ketahui, dia faham, tetapi dia tidak melakukan seperti yang ia katakan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dan jika kami menghendaki, sungguh kami akan mengangkatnya dengan ayat-ayat tersebut. Sungguh kami akan mengangkatnya jika kami menghendaki. Kami di sini adalah Allah. Oh, berarti ayat-ayat Allah itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk meninggikan kedudukan. Apabila seseorang itu mengkaji ayat-ayat Allah sehingga mengetahui petunjuk yang terdapat dalam ayat-ayat Allah, kemudian ia mengamalkannya, maka Allah akan mengangkat kedudukannya. Jadi kedudukannya itu bisa tinggi sebenarnya. Sudah ada peluang untuk meninggikan kedudukan.
karena sudah mengetahui kandungan ayat-ayat Allah. Andaikan mengamalkannya, Allah akan tinggikan derajatnya. Tapi sayangnya dia tidak mengamalkannya, maka Allah tidak meninggikannya. Dan jika kami menghendaki, sungguh kami akan meninggikan derajatnya. Tapi Allah tak menghendakinya. Apa sebab Allah tidak menghendakinya? Dia tidak melayakkan diri untuk diangkat derajatnya. Apa sebabnya? Tidak mau mengamalkan kandungan ayat-ayat Allah itu. Walakinnahu akhlada ilal ard. Walakinnahu, akan tetapi dia, akhlada condong. Sebenarnya kata akhlada ini adalah menunduk, berdiam, terpaku ilal ar, ke bumi. Bumi di sini maksudnya adalah dunia. Dia terpaku kepada dunia yang dia kejar. Tak pindah-pindah dari dunia. Badannya berpindah, tapi tak berpindah dari dunia. Tadi di Rumbai, pindah badannya ke Sukajadi, tapi Sukajadi pun juga mengejar dunia, buka cabang baru di Sukajadi. Kemudian buka cabang lagi di Panam sana, buka lagi di Marpoyan, di Harapan Raya. Tetapi tetap juga dunia. Swalayan. Di Harapan Raya ada swalayannya. Di mana lagi swalayan dia? Di Arengka swalayannya juga. Labu Baru swalayannya. Sudah berapa dia punya swalayan? Oh, sudah 10 di satu kota. Dunia. Apa yang ada dalam kepalanya, dalam hatinya? Sudah berapa dapat? Berapa kira-kira akan dapat? Bagaimana menambah cabang lagi? Boleh mengejar dunia, boleh, silakan, tidak mengapa. Tetapi tidak dengan meninggalkan petunjuk. Tak peduli halal dan haram, oh itu tak boleh. Menipu, memperdaya orang lain, itu tidak boleh. Menindas dan menzalimi pekerja karena ingin mengaut kekayaan sebanyak-banyaknya, oh itu tak boleh. Apalagi tak peduli pula dengan kewajiban-kewajiban. Lupa masjid. Sebelum punya kebun kelapa sawit, selalu tepat waktu salatnya. Setelah punya kebun kelapa sawit, salatnya sudah di kebun itu. Kita tanya mengapa salat di situ? Kebun tak boleh tinggal, Ustaz. Kalau kebun tinggal, nanti timbangannya tak tepat. Mesti dilihat waktu menimbang itu. Akhirnya maghribnya di tempat timbangan kebun kelapa sawit ini. Ini orang seperti ini sudah mengejar dunia. Buka matanya, dunia. Sampai tutup matanya, dunia. Pitih. Dunia. Allah. Ada orang yang seperti ini? Ada. Jangan dikatakan tidak ada. Ini kita sebut seperti ini supaya lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Sampai-sampai dalam sholatnya pun dia fikirkan uang. Ini apa yang mau dibuat setelah ini ya? 4 rakaat sholat itu 4. Cukup banyak 4 rakaat. Tapi sebenarnya dia tidak sholat karena dia tak pernah mengingat Allah di dalam sholatnya. Ia mengingat selain Allah, mengingat dunia. Padahal dalam sholat itu mengingat Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah. Maha puji Allah, terpuji Allah yang mendengarkan hamba yang memujinya. Tapi dia pun tak ingat Allah. Yang dia ingat adalah dunia. Wattaba'a hawahu, dan dia pun mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu kalau diikuti, kehendak hawa nafsu itu buruk. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh untuk melakukan yang buruk-buruk. Maka biasanya mengapa dia mengejar dunia? Karena dia inginkan kesombongan.
Saya mau rumah saya yang paling besar di jalan ini, mobil saya yang paling mewah. Biar mereka tahu saya ini bukan sembarang orang. Nanti pulang hari raya dengan mobilnya yang baru, biar orang kampung itu tahu siambo kok. Pakai bahasa dia pula. Kesombongan, mengikuti hawa nafsu untuk mencari kesombongan, popularitas. Ada lagi karena kedengkian, dengki, tak mau orang lain lebih darinya, dia yang mesti lebih dari orang lain. Ini mengejar keinginan hawa nafsu. Akhirnya dia monopoli. Nampak saja orang lain mau muncul, cantas, potong, habisi. Ada yang seperti itu? Ada. Ini adalah yang mengikuti hawa nafsu. Jadi buruk tidak orang seperti ini? Sangat buruk sekali. Untuk menerangkan buruknya itu, maka Allah pun membuat perumpamaan. Perumpamaannya adalah famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaannya adalah seperti, Allahu Akbar, mau menyebutnya pun berat mulut untuk menyebutnya. Perumpamaannya adalah seperti anjing. Perumpamaan. Kapan perumpamaan itu biasanya kita buat? Untuk menerangkan, menjelaskan supaya lebih terang lagi. Maka diumpamakanlah. Jadi mengumpamakan, umpamanya sesuatu itu yang mungkin tersembunyi, maka diumpamakan dengan yang nyata. Kita umpamakan. Umpamanya biasanya kita manasik haji, umpamanya. Kalau manasik haji kita mau tawaf kan mengelilingi Ka'bah, maka kita umpamakanlah Ka'bah itu. Dengan apa kita umpamakan? Kita buat umpamanya bangunan segi 4, kita cat warna hitam, kemudian nanti di sudutnya ada Hajarul Aswad. Nah, kita umpamakan. Apakah yang kita buat itu adalah Ka'bah? Bukan, Ka'bah itu yang di Mekah sana. Mengapa diumpamakan? Untuk memudahkan. Jadi mengapa Allah membuat perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat itu dengan anjing? Untuk memudahkan. Begitulah bentuknya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Lihat anjing, seperti itulah dia. Itu dia perumpamaan. Banyak perumpamaan dalam Al-Quran ya. Ada perumpamaan seperti keledai membawa buku. Ada perumpamaan seperti laba-laba yang minta tolong kepada rumahnya. Ada banyak perumpamaan dalam Al-Quran. Yang sekarang ini pula perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah seperti anjing. Kemudian disebutkan dengan terperinci, yaitu seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Jadi bukan kaitannya dengan kulitnya, tidak. Bukan kaitan dengan kecepatan anjing menerkam, tidak. Bukan anjing yang memelihara kebun, yang suka memelihara, senang dia memelihara milik tuannya, tidak. Ini yang diterangkan adalah lidahnya yang menjulur itu. Mengapa lidah yang menjulur itu yang disebut dalam perumpamaan? Sebab orang yang mengejar dunia, mengikuti hawa nafsu sampai meninggalkan ayat-ayat Allah adalah seperti orang yang telah keluar seleranya untuk mencicipi dunia. Kalau keluar selera itu di mana letaknya itu? Di lidah. Maka keluarlah. Ibu-ibu kalau mau merasakan gulai itu macam mana caranya? Diletakkanlah kuah gulai itu di tangan. Ketika diletakkan ke tangan, bagaimana cara mencicipinya? Mengeluarkan lidah. Mau dicontohkan pula? Seperti itulah orang yang ingin mencicipi dunia, terus menjulurkan lidahnya. Pagi, petang, siang, malam mengejar dunia untuk mencicipi dunia. Kalau bisa nanti memasukkannya ke dalam mulut, menggigitnya, menelannya. Tapi ini hanya disebut sebahagiannya saja, yaitu menjulurkan lidahnya.
terbit seleranya. Melihat orang telah memiliki mobil baru, keluar lidahnya. Karena dia ingin juga renovasi rumah sahabatnya. Oh, sudah besar sekarang, sudah bertingkat ke atas. Dia ingin juga yang seperti itu. Bercincin akik kawannya, sudah mau bercincin pula dia. Dunia. Sudah besar batu akik kawannya, dia mau lebih besar lagi. Sehingga aneh sekali, dulu orang bercincin batunya kecil-kecil saja, sekarang besar-besar, bisa untuk melempar anjing pula. Karena mengejar dunia, tak sesuai. Karena jarinya kecil, halus, tapi karena dunia, sehingga hilang pertimbangan akal. Anaknya 2, 3, mestinya anak 2, 3, rumah cukupkan saja lah, umpamanya 3 kamar, 4 kamar itu dah banyak itu. Tapi dia buat 12 kamar. Untuk apa kamar yang banyak itu? Kalau keperluan kita tak sebanyak itu. Kita hanya 2 mobil sajalah. 1 mobil untuk kita pergi ke kantor, 1 lagi mobil untuk kita bekerja umpamanya, atau 1 mobil keluarga, sudah 2 saja cukup. Tapi mengapa sampai 4, 5, mengapa? Kemudian karena dia ini orang terpandang, punya kepakaran, maka banyaklah kedudukannya. Di sini dia juga pengurus, di sana pengurus, di sini dapat mobil plat merah, di sana dapat, badannya 1, mobil plat merahnya 3. Mengapa seperti ini? Sebabnya karena mengejar dunia. Padahal orang lain memerlukan kendaraan tersebut. Tetapi inilah dia manusia. Dunia. Mau sebut lagi contoh lebih banyak? Janganlah, jangan. Cukuplah dengan yang ada itu saja. In tahmil alaihi alhaz. Kalau kamu halau anjing yang menjulurkan lidahnya itu, maka dia menjulurkan lidahnya. Dia tidak akan masukkan lidahnya. Dalam keadaan dihalau, dia pergi, dia tetap menjulurkan lidahnya. Padahal anjing itu ketika dia telan lidahnya itu, dimasukkan ke dalam mulutnya, dia akan lebih mudah bernafas. Tapi ketika dia keluarkan lidahnya, membuat dia menjadi tersengal-sengal dalam bernafas. Ada pernah lihat? Ketika anjing mengulurkan lidahnya, mengangguk-ngangguk kepalanya, sesak nafasnya. Karena kalau lidah di luar, itu membuat anjing itu susah bernafas. Susah bernafas, tetap juga mengejar dunia. Sudah pensiun, sudah dekat ke pintu kubur, masih juga mengejar dunia itu. Ini saya tak lihat, ini saya tengok ayat Al-Quran ini. Mestinya dekat-dekatlah ke masjid lagi. Kata Buya Hamka dahulu, matanya dah kabur, kulitnya sudah kendur, ubannya sudah bertabur, makanannya dah bubur. Sudah dekat ke pintu kubur, tapi tetap juga dunia yang diperbincangkan. Boleh mengejar dunia, boleh silahkan, tetapi itu bukanlah tujuan utama. Tujuan utama adalah wa'mal li akhiratika, buat untuk akhirat. Akhirat yang utama, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagianmu di dunia. Tapi jangan dibalik. Kalau dibalik, inilah yang membuat manusia kadangkala hilang pedoman, tahu petunjuk tetapi meninggalkannya. Au tatrukhu yalhas, atau kamu membiarkan anjing itu seperti itu, ia tetap juga menjulurkan lidahnya. Kemudian Allah tutup ayat ini supaya kita berfikir, dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itu dia perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini tak perlu lagi ditafsirkan, sudah jelas ayat ini.
karena mengulangi dan menguatkan yang sebelumnya. Faqsusil qasasa, maka kisahkanlah kembali kisah-kisah. Dalam Al-Quran ini banyak kisah, maka terangkan kisah. Dahulu orang tua kita kalau mendidik kita itu dengan kisah. Sebelum tidur disampaikan satu kisah. Kisah orang yang sombong karena berkuasa, Qarun, Fir'aun. Orang yang sombong karena hartanya, Qarun. Orang yang sombong karena ilmunya, Haman. Orang yang terus menindas, menganiaya dalam masa yang sangat lama, Namrus. Ibu kita menceritakan sebelum tidur, dikisahkan supaya kita mendapat pelajaran. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka itu berfikir, menggunakan akal fikiran. Berfikir itu maknanya menggerakkan akal. Akal ini digerakkan, yaitu rupanya setiap orang yang meninggalkan petunjuk, meninggalkan ayat Allah, sengsara. Pasti sengsara. Sudah banyak contoh, sudah banyak kisah. Saya tidak akan mau meninggalkan petunjuk. Ini orang yang menggunakan akal fikiran. Kisah dah banyak, sudah banyak kisah, tapi tak kisah dengan kisah. Ini kata orang Melayu, tak kisah itu dia tak peduli dengan kisah itu. Pemimpin yang sebelumnya dah masuk penjara, dia buat juga kerja seperti itu. Sudah berkali-kali dia juga buat kerja seperti ini. Orang yang seperti ini tidak menggunakan akal fikiran. Ini bukan nyebut siapa-siapa ya, bukan. Ini ayat Al-Quran. Kita sedang menyampaikan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan manusia, sehingga yang buruk-buruk berlaku sebelum ini jangan sampai berlaku pula pada masa sekarang. Khususnya lagi jangan sampai berlaku pada diri kita. Kita gunakan akal fikiran. Ayat berikutnya, penutup ayat, sa'a mathalanil qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Buruklah, amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi diulang sekali lagi apa yang sudah disampaikan sebelum ini. Karena ayat sebelum ini tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tentang perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian diterangkan, itulah dia perumpamaan yang buruk. Kalau Allah menyebut buruk, bermakna mesti ada lahir di hati itu tidak suka, mesti ada lahir di hati itu benci, tidak senang, supaya kita tidak melakukannya. Kemudian Allah tutup ayat dengan wa anfusahum kanu yazlimun, dan adalah mereka orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, padahal dia tahu kandungan ayat-ayat Allah adalah petunjuk yang akan membawanya kepada kebaikan, kepada keberuntungan, kepada keselamatan, tapi dia tinggalkan, orang yang seperti itu adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri, karena kita yang pilih perbuatan itu. Karena Allah telah memberikan kepada kita akal. Dengan akal itu ada kuasa memilih, ini baik, ini buruk. Pilih baik, kita sendiri yang akan mendapatkan keberuntungannya. Pilih buruk, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Jadi 3 ayat yang kita pelajari ini dengan terang sekali, dengan jelas sekali menerangkan tentang peringatan Allah, khususnya kepada kita yang telah mengetahui kandungan ayat suci Al-Quran yang isi di dalamnya adalah petunjuk. Maka jangan sekali-kali meninggalkan ayat-ayat Allah, jangan berpaling dari petunjuk. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Dadanya akan sesak, jiwanya akan tertekan, akalnya, pikirannya akan gelisah, hidupnya akan sengsara, keluarganya pun juga akan kacau balau, perdagangannya pun tidak akan berhasil.
negerinya pun tidak akan terurus dengan baik, bangsanya pun akan celaka dan binasa. Itu sudah janji Allah seperti itu. Oh, bermakna kita mesti kembali kepada ayat-ayat Allah, petunjuk Allah. Maka kita mulailah kembali tradisi mengaji bersama, kembali kepada ayat-ayat Allah. Mari kita budayakan pula menghafal Al-Quran. Sekarang ada program mudah menghafal Al-Quran. 40 hari menghafal Al-Quran, 60 hari menghafal Al-Quran dengan tafsir Al-Quran sekali. Ada program-program seperti ini untuk anak-anak kita yang diberi kekuatan badan fikiran sehingga mampu untuk mengikuti program-program seperti ini. Mudah-mudahan generasi kita yang akan datang adalah generasi tidak seperti yang disebutkan oleh ayat-ayat yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari keadaan yang buruk, yaitu keadaan yang diakibatkan oleh meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.